Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya calon guru penggerak angkatan 7 Dinda Eki Setia Putri SD Islam Malabro Kabupaten Situbondo yang akan menjelaskan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Perkenalkan, saya Dinda Eki Setia Putri, calon guru penggerak angkatan 7. Di sebelah samping saya Indah Pujiastuti, pengajar praktek, dan di sebelah sayanya lagi yaitu Bapak Darji, fasilitator. Rancangan tindakan untuk aksi nyata. Latar belakang. Pada zaman sekarang ini, fenomena karakter yang sangat mengkhawatirkan kepada peserta didik. Hal tersebut banyak peserta didik mengikuti budaya atau tren dari luar tanpa mereka mengetahui baik buruknya suatu budaya yang mereka lakukan. Contohnya, jika ada orang yang lebih tua, peserta didik berjalan tanpa membungkukkan badan atau menghargai orang yang lebih tua. Dari itu, budaya positif di sekolah harus dikembangkan sesuai dengan nilai-nilai yang dianut dan diyakini oleh sekolah. Sebagai institusi pembentukan karakter pada peserta didik menjadi peluang bagi sekolah, terutama guru, dalam membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Tujuan. Yang pertama, menciptakan peserta didik yang merdeka dan disiplin diri yang kuat sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dan yang kedua yaitu menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebijakan universal. Tolak ukur yang pertama yaitu peserta didik mampu membuat kesepakatan kelas maupun di lapangan sesuai dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Yang kedua yaitu peserta didik mampu menjalankan kesepakatan kelas yang sudah disepakati atau yang sudah telah dibuat. Lini masa tindakan yang pertama, menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan di kelas serta meminta izin untuk mensosialisasikan budaya positif di lingkungan sekolah. Yang kedua, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan sosialisasi pemahaman tentang budaya positif, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang ketiga, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan di kelas mereka masing-masing. Dan yang keempat yaitu memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Dukungan yang dibutuhkan yang pertama yaitu dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Yang kedua yaitu orang tua atau wali murid untuk melakukan pembiasaan budaya positif di rumah. Dan yang terakhir yaitu saran dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Yang saya hormati Ibu Vita Aryani sebagai Kepala Sekolah SD Islam Alabror. Yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah SD Islam Alabror, Ibu Faida SPD, serta rekan-rekan guru yang saya hormati. Bapak Ibu guru sekalian, saya di sini akan menjelaskan tentang sosialisasi budaya positif yang ada di lingkungan SD Islam Alabror Kecamatan Situbondo yang akan dibawakan oleh saya sendiri yaitu calon guru penggerak angkatan 7. Sebelum saya mengisi materi, saya yang pertama lakukan yaitu membaca doa. Membaca doa yang akan dipimpin oleh Bapak Holil. Bapak Holil, saya persilahkan. Mari kita semua membuka cara sosialisasi budaya positif yang diselenggarakan oleh Bu Dinda Eki Setia Putri. Mudah-mudahan diberi barokah oleh Allah, diberi kelancaran, dan kita semua mendapat
ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ibu Evi. Berdiri ya Bapak Ibu. Disambutan oleh Kepala Sekolah SD Islam Alabron yang diwakili oleh Ibu Wakil Kepala SD Islam Alabron, yaitu Ibu Faida SPD. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru SD Islam Alabron yang saya hormati, terima kasih sudah pada kesempatan siang hari ini kita berkumpul dalam agenda tentang kegiatannya Bunda di Bunda. Semoga apa tujuan dan apa yang dilakukan oleh Bunda demi masa depan anak-anak kita dan demi khususnya SD Islam Alabron tetap jaya. Terima kasih, itu saja yang Bu Faida sampaikan, sudah banyak karena nanti mungkin ada aksi nyata yang akan ditampilkan oleh Bu Bunda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu Bu Faida. Yes, go. Saya langsung masuk ke materi ya Bapak Ibu. Di sini program guru penggerak tentang budaya positif. Eksplorasi konsep yang saya akan laksanakan di SD Islam Alabron, yaitu yang pertama ada disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Yang kedua teori motivasi, yang ketiga keyakinan kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima 5 posisi kontrol. Yang keenam, segitiga restitusi. Secara umum, tujuan materi sosialisasi ini adalah yang pertama, guru dapat memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif yang ada di lingkungan sekolah yang berpihak kepada murid. Yang kedua, yaitu guru dapat melakukan evaluasi atau refleksi dalam pendidikan untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, yaitu guru dapat melakukan evaluasi dan refleksi
tentang praktek budaya positif dalam pendidikan untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Ini tujuan menurut pendidikan Ki Hajar Dewantara, di mana murid itu tidak dituntut, tetapi kita sebagai guru hanya menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Maksudnya, kita tidak boleh menuntut siswa, misalnya ada siswa yang tidak mampu belajar matematika, kita tuntut anak itu sampai memenuhi KKM. Itu bukan tujuan Ki Hajar Dewantara. Tetapi sebagai guru kita hanya menuntun dari belakang, di mana kodrat alamnya, di mana kodrat zamannya. Dulu pernah dipraktekkan oleh Bu Ella kalau kodrat zaman. Siswa membuat poster menggunakan kanva. Itu kodrat zaman. Kalau kodrat alam, di mana lingkungan anak itu, misalnya di daerah pesisir, anak itu kemampuannya di mana? Kita hanya mengarahkan. Jadi kita sebagai guru tidak boleh menuntut, tapi sebagai guru kita hanya menuntun di mana kemampuan siswa sesuai dengan kodratnya. Tanggung jawab guru yang pertama, menciptakan lingkungan yang positif. Jika lingkungan kita positif, otomatis budaya positif akan tercipta sendiri. Contoh, pagi-pagi disiplin, anak-anak datang tepat waktu, tanpa disuruh anak-anak langsung datang bersalaman di depan. Jika ada guru, siswa menunduk atau membungkukkan badan, itu budaya positif, lingkungan positif. Jika lingkungannya itu berbentuk negatif, siswa tidak akan nyaman belajar di lingkungan sekolah ini. Jadi, lingkungan positif itu berdampak positif di lingkungan sekolah. Yang kedua, yaitu menghilangkan atau mencabut gangguan-gangguan yang menghalangi proses pengembangan potensi murid. Contohnya, anak itu tidak mampu dalam hal apa? Kamu itu tidak mampu dalam hal apa? Sebagai guru itu tidak boleh. Jadi kita sebagai guru seperti tadi tujuan Ki Hajar Dewantara hanya menuntun siswa sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Bermain cobalah baca. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam tangan Anda. Coba kepalkan semua tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Dikepalkan, tangan Anda dikepalkan. Ada temennya yang nanya, sampai temennya itu membujuk, ayo bisa buka tangannya. Ada hal apa? Kenapa? Nanti saya kasih uang. Itu namanya pemaksaan. Sebagai guru kita tidak boleh memaksa. Caranya bagaimana? Kita dilihat titik kelemahan siswa itu di mana. Kita cari tahu. Kita tidak boleh maksa. Tangannya tidak dibuka sama murid. Kita maksa. Nanti tak kasih hadiah ya. Kalau nanti tangannya dibuka, guru kasih hadiah ya. Itu sebenarnya tidak boleh. Itu hanya berdampak pendek. Untuk kepanjangan tidak. Jadi kesimpulannya, sebagai seorang guru, tugas kita adalah menuntun tumbuh kembang murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman mereka agar mereka mencapai keselamatan dan kesejahteraan, bukan dengan paksaan atau kontrol yang mengikat, tetapi dengan menanamkan nilai-nilai yang dapat mereka yakin
agar mencapai sebuah motivasi internal dalam diri anak tersebut, mendapatkan motivasi tersebut dengan pendekatan-pendekatan yang ibu miliki. Saya yakin guru Al-Abror semuanya anaknya hebat-hebat semua, motivasi bagus, refleksi bagus, semua siswa bagus, hanya satu siswa kurang percaya diri, apalagi kalau mengerjakan soal. Itu yang akan saya kembangkan di SD Islam Al-Abror. Dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali yaitu penerapan positif yang satu. Yang pertama, tepat waktu. Kedua, teratur. Ketiga, tertib. Keempat, taat dan patuh pada aturan. Kalau guru itu sebagai contoh. Jadi kalau gurunya tidak tepat waktu, tidak teratur, tidak tertib, tidak taat pada peraturan, otomatis siswanya akan meniru. Jadi kita harus memperbaiki diri kita terlebih dahulu, baru kita menyampaikannya kepada murid atau kita memberikan contoh kepada murid. Bapak pendidikan kita di Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja seperti kita tidak dapat melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah yang harus ada di dalam suasana merdeka. Nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati bersama oleh beberapa organisasi pendidikan. Contohnya profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan dan berakhlak mulia. Kalau SD Islam Al-Abror ini sudah tampak sekali. Kedua, mandiri. Kalau mandiri, siswa masih kurang. Ketiga, bernalar kritis. Siswa SD Islam Al-Abror bernalar kritis sekali. Apalagi kalau bertanya ke gurunya. Misalnya ada pelajaran apa, kok bisa Bu? Kenapa Bu? Pasti ada pertanyaan begitu. Yang keempat, berkebinaan global. Yang kelima, bergotong royong. Yang keenam yaitu kreatif. Tiga, teori motivasi perilaku. Ini 3 motivasi perilaku. Yang pertama, untuk menghindari hukuman. Kita tidak boleh menghukum lagi. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ketiga, untuk menjadi pribadi yang diinginkan dan menghargai dirinya sendiri, yakin dengan nilai kebijakan universal. Maksudnya yang pertama, menghindari hukuman. Hukuman itu kalau bersifat fisik, anak tersebut akan ingat sampai nantinya, sampai dewasa. Baru datang terlambat, langsung dihukum lari. Push up, itu akan ingat sampai selanjutnya. Itu akan berdampak hanya sementara saja. Kalau yang kedua itu mendapatkan imbalan. Kalau siswa terus diiming-imingi mendapatkan imbalan, siswa itu tidak akan mendapatkan motivasi dalam dirinya untuk belajar. Ada sesuatu yang menyakitkan. Hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan. Pernah terjadi dan sifatnya mendadak. Tanpa kita pikir, contohnya siswa berkelahi. Kadang kita tidak sadar, kita langsung membentak. Nah, kalau seperti itu, kadang seperti itu. Tanpa kita sadar, itu termasuk hukuman. Yang kedua, konsekuensi. Konsekuensi itu telah disepakati bersama dan pelanggar dibuat tidak nyaman untuk sementara. Contohnya, di kelas kita membuat kesepakatan kelas
sebelum pelajaran dimulai, baru awal masuk semester 1, biasanya membuat kesepakatan kelas. Membuat kesepakatan kelas apa saja yang harus dipakai dalam kelas. Siswa mau tidak mau harus menyepakati. Itu yang disebut konsekuensi. Kalau restitusi yaitu sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Restitusi merupakan sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid, membantu murid menjadi memiliki tujuan disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Anak itu tanpa kita suruh sudah langsung merubah kesalahan menjadi kebaikan. Ada yang bisa jawab hukuman atas konsekuensi? Pertanyaan pertama, mencatat 100 kali di dalam buku. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Karena terlambat ke sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Disuruh mencatat 100 kali. Iya, konsekuensi. Iya, karena ada kesepakatan kelas sudah tadi ya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hari di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Saya yakin Bapak Ibu guru di sini sudah memahami profil pelajar Pancasila. Keyakinan kelas, contohnya kita prosedur membentuk keyakinan kelas. Yang pertama, seperti saya jelaskan tadi, menempuh semua warga sekolah untuk menulis keyakinan yang ada di kelas. Yang kedua, menulis keyakinan langsung ditempel di majalah diri. Yang ketiga, melaksanakan keyakinan kelas dengan penuh tanggung jawab. Ini Bapak Ibu guru, kita sebagai guru itu ada di 5 posisi kontrol. Kita sebagai apa? Sebagai penghukum, apa sebagai pembuat rasa bersalah, apa sebagai teman jika siswa ada yang salah, apa sebagai pemantau siswa dipantau dulu, siswa itu mempunyai kesalahan apa kita dipantau dulu, apa langsung melakukan tindakan. Yang terakhir itu sebagai manajer. Kalau manajer itu bijak sekali saat melakukan sesuatu. Sebagai nanti ibu kan jadi wali kelas ataupun guru mapel itu sama. Manajer itu dilakukan dengan bijak. Siswa jika ada yang salah tidak langsung menjudge itu salah, tetapi dilihat dulu kenapa anak seperti ini, dilihat baru kita melakukan tindakan. Dan yang terakhir, ini cara penyelesaian masalah, yaitu segitiga restitusi. Yang pertama kali biasanya dulu lakukan yaitu menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas gimana caranya? Untuk mengubah identitas anak dari anak yang gagal melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Contohnya kalimatnya bagaimana? Berbuat salah itu tidak apa-apa, tetapi ada tetapinya, tapi dengan bahasa yang baik dan ramah. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Yang ketiga, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dalam permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Yang pertama kali kita lakukan jika ada masalah yaitu yang pertama menstabilkan identitas siswa. Yang kedua yang kita lakukan yaitu validasi tindakan salah, di mana guru harus memahami alasan dan paham bahwa setiap orang pasti akan melakukan yang terbaik di waktu tertentu. Meskipun pada saat sekarang mungkin ada siswa yang nakal,
tetapi suatu saat anak tersebut akan menjadi orang yang baik di waktunya. Cara kalimat yang baik yang kita ucapkan adalah bagaimana? Yang pertama, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Mungkin itu bahasa-bahasanya diperhalus. Kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Yang ketiga, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu. Itu cara yang kedua. Ini yang terakhir, yaitu menanyakan keyakinan siswa. Ketika identitas sukses telah tercapai langkah pertama dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan sesuai dengan kodratnya tadi. Contoh kalimatnya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau penguasa? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang seperti apa? Jadi Bapak Ibu Guru, kita tidak boleh menuntut siswa lagi ya, tetapi kita harus menuntun siswa untuk mencapai kodratnya. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang sepatah kata ingin disampaikan oleh Bapak Ibu Guru. Sudah paham semua, nggih? Alhamdulillah. Terima kasih karena sudah hadir pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga Bapak Ibu Guru diberi kesehatan dan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.